Bah, saya anggap kita semua sudah makan, sudah minum, dan bersedia sudah untuk mendengar. Bahkan dikengkah, siapa yang tidak mau dengar jaga. Saya akan lapas dia punya buntut. Oke, sebentar tadi kita telah mendengar daripada Cikgu Edward mengenai sejarah penubuhan Malaysia dan juga apa yang berlaku sebelumnya. Sejarah ini tidak diajar dalam sekolah, karena apa yang diajar dalam sekolah ya satu, Malaysia merdeka pada tahun 57. Kah? Kamu ingat ke itu lagu Sudirman? Bulan apa? 31 kah? Merdeka, merdeka kan? Itu merdeka Malaya, bukan Malaysia. Sebab Malaysia pernah hanya diwujudkan pada tahun 63. Apa dek? Bukan tahun 57. Dan sebab itu sekarang kita kena ajar sejarah yang benar. Kenapa kita tidak diajar sejarah yang benar? Kenapa kita tidak diberitahu tentang perkembangan-perkembangan yang berfakta sebelum ini? Karena Mahathir bilang sebelum dia tahan saya dalam ASA, Jeffrey jangan ajar rakyat apa yang rakyat tidak tahu, dia bilang. Ini cakap Perdana Menteri, jangan ajar rakyat apa yang rakyat tidak tahu. Ini berarti sikap pemimpin-pemimpin kita di Kuala Lumpur, termasuk Perdana Menteri, inginkan kita buta sejarah dan buta huruf, tidak tahu apa-apa, supaya senang dan mudah diperbodohkan. Apa dek? Sebab itu pemimpin kita pun tidak tahu sebelum ini apa itu perkara 20. Pemimpin kita sebelum saya ditahan pun tidak tahu yang Sabah ini merdeka pada 31 hari bulan Agustus tahun 63 sebelum kita menemukan Malaysia. Jadi sebab itu terpilih pengawi, kita buta sejarah, kita tidak tahu apa-apa, karena Kuala Lumpur mau kita tidak tahu apa-apa, supaya kita tidak mau tuntut apa-apa, supaya kita tidak akan menegur kerajaan pusat, dan supaya mereka boleh buat apa saja mereka mau di sini. Dan sebab itulah selama 40 tahun, 48 tahun kita merdeka, kita menemukan Malaysia, kita telah kerugian banyak, kita telah ditipu, dan sehinggalah pada hari ini sejarah kita sebagai sebuah negeri dan negara yang sudah merdeka telah menjadikan negeri kita sekali lagi negeri yang dijajah. Jadi terpindah Kongawi, mari kita menghormati kemerdekaan kita. Oh, boleh? Kita berdiri menyanyi lagu Sahabat Tanah Airku. Sahabat tanah airku, negeri kita yang tercinta, pemuda-pemudi semua, marilah bangunlah bersatu.
semua. Marilah bersama serta maju jaya, merdeka sepanjang masa. Bersatu segala bangsa sentosa, Sabah negeri merdeka. Nah, terima kasih. Budak-budak sekalian yang di depan jangan cakap apa. Sabah negeri merdeka dia bilang tadi kan, betul? Memang Sabah pun sudah merdeka dan kita sebentar tadi melihat tanda-tanda bukti-bukti kemerdekaan kita. Nah, mengatakan kita menghormati hari kemerdekaan kita pada 31 hari bulan Agustus tahun 63. Bila kita merdeka, Sabah merdeka berapa hari bulan? Lulus. Ini tanda-tanda kita sudah merdeka. Apa lagi? Nah, yang di Pertuan Negeri dulu kita panggil dia yang di Pertuan Negara. Negara berarti kita ini sebuah negara, bukan negeri. Dan kita mempunyai sistem kerajaan yang berkementerian, ada kabinet, dan juga kita telah sepanjang masa ini sebentar tadi menyanyi lagu Sabah Tanah Airku yang menandakan Sabah negeri merdeka. Jadi ini tiada persoalan yang kita sudah merdeka. Tetapi saudara dan saudari sekalian, apa yang penting di sini? Bila kita merdeka, selepas kita merdeka, kenapa perlu lagi kita mau bergabung dengan Malaya, berkongsi kuasa dengan Singapura, Sarawak, dan Malaya untuk menubuhkan kerajaan pusat? Apa perlunya? Sebenarnya tidak perlu kan? Karena kita sudah ada kuasa penuh. Kuasa penuh berarti kita kuasa hasil kita punya, kuasa politik kita punya, kuasa tanah kita punya, kuasa kerja kita punya, kuasa siapa masuk ke luar negeri kita punya. Semua kita punya. Tiada kuasa luar berkuasa di atas kita. Jadi kenapa lagi kita perlu bergabung? Ada dua sebab. Sebenarnya tiga. Satu sebab kita bergabung dengan Malaya, Singapura, Sarawak untuk menubuhkan Malaysia ialah pertama karena pada waktu kita dimerdekakan, pemimpin kita, negeri kita belum bersedia. Berarti belum cukup pemimpin, belum berpengalaman, belum tahu macam mana mengurus negeri yang merdeka. Itu satu sebab yang telah dikatakan oleh Suruhanjaya Kebon, Sabah belum cukup umur untuk dimerdekakan, masih perlu 20 tahun. Kemudian yang pentingnya di bawah umur lah, tidak boleh kasih kawin di bawah umur. Tapi dipaksa kawin, apa jadi? Ada masalah kan? Satu. Kedua, sebab kita perlu untuk digabung karena keselamatan, yaitu mengikut pemimpin-pemimpin daripada Kuala Lumpur. Dia mengatakan kalau kamu merdeka, walaupun kamu merdeka, tapi kalau kamu bersendirian, kamu tidak selamat. Sebab apa? Sebab satu, itu komunis sudah mau datang di Sabah. Dia bilang daripada Indo-China turun ke Vietnam, pergi Thailand, turun ke Malaya, pergi Singapura, menyeberang ke Sarawak. Dia bilang tidak lama nanti Sabah pun kena komunis. Itu satu.
Nanti kamu kena talan komunis, tidak selamat. Kedua, kalau bukan komunis, Indonesia akan ambil kamu, talan kamu dibilang. Kalau bukan Indonesia, Filipina akan menuntut kamu. Jadi kamu tidak selamat kalau kamu tidak bergabung. Jadi kita punya pemimpin sudah tentu takut kalau betul kita nanti kena tidak selamat. Bagus juga kita bergabung. Jadi itu antara sebab yang kedua kita bergabung, ya. Dan yang sebab yang ketiga ialah kita telah diberi jaminan. Sekiranya kita bergabung, kita telah diberi jaminan bahwa penggabungan kita itu adalah atas dasar sama taraf, sama kuasa. Bukan di bawah Malaya, tetapi bersama-sama dengan Malaya. Jadi pemimpin-pemimpin kita pada waktu itu yang bimbang bahwa nanti satu hari bukan pula kita bergabung atas status sama taraf dengan Malaya, tetapi satu hari nanti kita diambil alih pula dan dijajah oleh Malaya. Itu kita punya kebimbangan. Dan apabila Malaya ambil kita nanti, hilanglah nanti kuasa-kuasa kemerdekaan kita. Sebab itu, walaupun ada dua sebab yang lain yang saya sebutkan tadi untuk mendorong kita supaya bergabung, tetapi pemimpin-pemimpin kita masih lagi belum yakin kalau tidak ada jaminan. Jadi antara jaminan-jaminan itu ialah terkandung di dalam perkara 20. Syarat-syarat kita untuk bergabung adalah terkandung dalam perkara 20. Dan inilah antara yang paling penting bagi kita bersetuju supaya bergabung menubuhkan kerajaan pusat, kerajaan persekutuan. Karena kita oke. Tetapi barangkali ramai lagi yang kenapa kita mani perkara 20 kah? Bilang nanti ada yang belum paham apa itu perkara 20, mantap kok rated sama secara ruai-ruai boleh? Ya kita paham. Yang penting dapat iman korek ya. Immigration, kuasa immigration kita punya, seolah-olah kita ini betul-betul merdeka dan berkuasa atas siapa yang masuk, siapa yang keluar negeri, sehinggalah orang Malaysia daripada Malaya dan Sarawak pun perlu berpasport kalau mau masuk di Sabah, dan pergi Sarawak begitu juga. Tapi kalau orang Sabah dan Sarawak pergi Malaya tidak perlu paspor. Itu satu kuasa kita. Dan kuasa ini masih kita boleh gunakan untuk menghalau dan tidak beri keizinan masuk orang-orang daripada Malaya atau Sarawak masuk Sabah kalau kita tidak mau. Baru-baru ini ada orang tentang kerajaan negeri tidak kasih masuk di Sabah. Menunjukkan kita masih ada itu kuasa. Masalah dia, kenapa dia tidak guna ini kuasa untuk tidak kasih masuk itu pendatang tanpa izin kan? Buduk ya. Ini turun Malaysia lagi tahu beli semua ngam. Orang asing dia kasih masuk. Ada. Siap. Ada perkhidmatan awam. Ini bonisasi apa nih? Ini di dalam perkhidmatan awam perkara 8 meminta supaya jawatan-jawatan tinggi di dalam Sabah dalam agensi persekutuan hendaklah diisi dan diberi kepada orang-orang tempatan. Jawatan diberi kepada orang-orang Sabah lah, orang-orang Borneo,
Oke?